Oke. Talking about the simple past tense. Jadi simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi. Jadi keterangan waktunya jelas sudah lewat. Simple past tense is used to talk about a completed action in the past. Jadi digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau. Kelihatan slide saya jalan kan ya? Takutnya masih di covernya. Oke. Simple past tense itu kalau yang kemarin simple present pakai verb one, lalu yang present continuous pakai yang verb ing. Kalau di simple past tense ini pakai verb 2. Ayo. Ada yang paham tentang verb 2? Contoh. Verb 1. Kemarin apa saja contohnya? Swim. Apalagi? Yang verb 1. Read. Apalagi? Play. Play. Cook. Apalagi? Cook. Buy. Membeli. Ya. Kalau verb ing atau verb 1 ditambahin ing, dia tinggal tambahin ing juga. Swimming. And then read jadi? Reading. Yes. And then play jadi? Playing. Cook jadi? Cooking. Cooking. Buy? Buying. Yes. Buying. And now let's go on to the verb 2. Swim berubah jadi? Swam. Swim. Pinter. Swim. Tulisannya dan bacanya juga berbeda. Read berubah jadi? Read. Tulisannya sama, bacanya Red. berbeda. Jadi dia berubah jadi red. Sama seperti merah. Pengucapannya sama seperti warna merah, red. Meskipun tulisannya sama-sama read. Ya. And then play berubah jadi keduanya? Plate. Yes. And then cook? Cook. Cook. Bukan cooket. Jadi pengucapannya itu ada ngomong tapi D-nya kayak nyantol samar-samar di akhir. Cook. Cook. Gitu. Bukan cook. 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 Jangan kuket. Cook. Cook. Good. Ya, terus buy berubah jadi Boat. Cook. boat. Yes, pinter. Nah, ini adalah contoh-contoh verb 2. Cara penggunaannya gimana? Kalau mau yang pakai verb, ini misalnya I went to Jakarta yesterday. Sudah jelas ya, keterangan waktunya kan kemarin, berarti kan sudah lewat. Jadi harus pakai verb 2. When ini adalah verb 2 dari Go. Go. yes, pinter. I went to Jakarta yesterday. Saya pergi ke Jakarta kemarin. Lalu bentuk negatifnya dirubah jadi did. Jadi no matter, nggak peduli subjeknya apa, I, you, they, we, he, she, it, nama orang, nama kucing, nama benda, tetap pakainya did. Jadi ya, karena did ini sudah bentuk kedua, maka verbnya tetap dibentuk ke satu. So, negatifnya, I did not go atau I didn't go to Jakarta yesterday. Kalau kalimat tanyanya, did you go to Jakarta yesterday? Apakah kamu pergi ke Jakarta kemarin? Lah, did itu sama seperti kayak di simple present kemarin, do sama does di depan artinya jadi apakah. Kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya apa? Yes. Yes apa? Yes, I go. Yes, I did. Oh, I did. Kalau Yes, no, I did. No, did I not. didn't. no I didn't atau no I did not, gitu ya. Oke. Ini ada beberapa contohnya lagi, perbedaan sama simple present sama simple past. Kalau simple present pakai come. I come home every afternoon. Saya pulang ke rumah setiap sore. Lalu past, came. I came home this afternoon. Saya pulang ke rumah tadi sore. Nah, dari situ saja kan sudah bisa dipahami ya perbedaannya come sama came. Artinya sama-sama datang, cuman penempatan waktunya juga berbeda. Jadi verb yang digunakan juga harus berbeda. Lalu kemudian ada ride sama road. Ride berubah jadi road. Tuh.
I write a letter to my grandmother every week. Saya nulis surat untuk nenekku setiap minggu. Karena dijadikan suatu kebiasaan, jadi makanya simple present kan ya pakai verb 1. I wrote a letter to her last week. Saya menulis sebuah surat untuknya minggu kemarin. Berarti sudah lewat. Tuh. Kemudian go. I go swimming every Tuesday. Jadi setiap Selasa dia itu selalu pergi berenang. Sudah rutin. I went swimming last Tuesday. Saya pergi berenang kemarin Selasa atau Selasa lalu. Tuh, tahu ya bedanya simple present sama simple past sekarang ya. Pokoknya kalau simple present itu pakai verb 1, kalau simple past pakai verb 2. Remember that. Ingat itu. Ini ada contohnya. We walked to school. Bacanya bukan walked. Walked. Walk. We walked. We walk. Ada, jadi ngomongnya tuh kayak ada D-nya nyantol di belakang. We walked to school. We walk. Ya. Tapi kalau kalian malah dengerin film-film barat, malah dia nggak jelas. Malah bacanya kayak biasa aja, we walk to school. Tapi yang dimaksud kejadiannya juga sudah lewat. Tuh, ini bentuk negatif. I did not walk to school yesterday. Hati-hati penyebutan ini dan ini karena hampir mirip. Ini bacanya walk. And this one is work. Walk. Ya, Walk. hati-hati. Walk. Kalau ini Walk. berjalan artinya bacanya walk, walk, L-nya hilang. Tapi kalau work, bekerja, work, work, O-nya berubah jadi E. Yang ini A-nya berubah jadi O. Loh, Bu, kok bisa gitu? Ya memang seperti itu. Tuh. Lah, itu tadi adalah contoh untuk bentuk kalimat simple past tapi yang pakai verb. Sekarang kalimat simple past yang tidak ada verbnya. Pakainya apa? Pakai was atau were. Masih ingat kotaan? Kotak-kotak yang di awal dulu yang I pasangannya apa? M. I pakai was apa were? Was. I was. You? Was. You? Where? Were. Where? Were. Were. They? They were. Where? Were. We? Were. Where? Were. He? Was. 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 She? Was. My mom? Was. 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 Andy and Sasa? Were. Were. Okay, that's great. Kalian masih ingat ternyata. Ini sekarang perbedaan simple present past, present simple present sama simple past, tapi yang nggak pakai verb. Bu, kalau nggak pakai verb terus pakai apa? Pakai yang namanya ana. Apa ana? Ada yang tahu ana itu singkatan apa? Adjective. Noun. Adverb. Apa itu adjective? Adalah kata Sifat. sifat. Kata sifat itu seperti angry, marah, happy, beautiful, good, fast, cheap, expensive, handsome, gorgeous, awesome, scary, dan masih banyak lain. Pokoknya yang berhubungan sama bukan kegiatan loh ya, tapi lebih ke feeling, lebih ke perasaan, itu pakai adjective. Tuh. Lalu kalau noun itu lebih ke kata benda ya misalnya table, laptop, mobile phone, bed, kasur, fan, kipas angin dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk noun. Tree, pohon. Tuh. Lalu kalau adverb itu kata keterangan. At home, in Surabaya, under the table, di bawah meja. Terus on September, pada bulan September. In 1991, di tahun 1991. Nah, itu maksudnya keterangan ya. Jadi bisa keterangan waktu, keterangan tempat. Tuh. Sekarang dia lagi di sini. Kalau nggak pakai verb, dia langsung. She was slim. Dia dulu langsing. Nah, kalau kejadiannya she was slim, dia dulu langsing, berarti kemungkinan sekarang dia gendut. Tuh. Kalau ada yang tanya, hey, is your husband handsome?
Was your father handsome? Misalnya ada pertanyaan kayak gitu. Saya tulis deh biar enggak bingung. Was your father handsome? Apakah dulu suamimu ganteng? Berarti saiki sekarang suamimu jelek. Loh. Jadi mengatakan kata lain selain tapi tanpa menyakiti orangnya. Gitu loh. Jadi misalnya kamu mau apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh ngilokno. Intinya tuh ngatain orang tapi kamu nggak mau mengeluarkan kata-kata buruk. Nah, pakainya bisa pakai verb 2 ini. Gitu loh. Misalnya kamu sekarang gendut. Tapi kamu pengen membela diri. I was sexy. Saya dulu seksi. Dulu. Berarti sekarang bisa jadi nggak karu-karuan modelannya. Nah, jadi bisa pakai gitu. Ya. Sama. Lanjut. She was slim. Dia dulu langsing. She was not slim. Dia dulu nggak langsing, tapi sekarang kok langsing ya? Lah kan itu kelanjutannya bisa jadi kayak gitu. Was she slim? Apakah dia langsing dulu? Nah, kalau seperti ini jawabannya apa? Was she slim? Jawabannya apakah Yes, she dia? was. Yes, she was. Yes. She was. Yes, she was. Oke, kalau no? No, she not. She was She not. was not. No, she was She was not. Pinter. No, she was not. Oke. Ini contohnya. Kalau di simple present, I am in class today. Hari ini saya ada di kelas. Ya kan? Jadi cuma ada keterangan aja, kata keterangan di kelas. Tapi kalau sudah lewat, I was in school yesterday. Nah, kalau simple present, Nanny is here today. Nanny ada di sini hari ini. Tapi kalau sudah lewat, Nanny was here yesterday. Nanny ada di sini kemarin. Nah, jadi sudah beda. Is-nya kan berubah jadi was. M berubah jadi was. Ya kan, tergantung subjeknya. Masih ingat kan ya? Beneran masih ingat kan kotaan yang waktu itu? Yang I gandengannya M atau was? Ya apa enggak sih? Ingat enggak sih? Ya, Bu. Nah, takutnya kalian nggak inget. Karena kan di awal saya selalu bilang kotaan itu aja kalian nggak hafal. Percayalah, bahasa Inggris kalian nggak akan berlangsung indah. Gitu. Lanjut. We are happy today. Kita bahagia hari ini. Kita bahagia kemarin. Berarti bisa saja hari ini kita nggak lagi bahagia. Biasa aja atau malah lagi sedih. Nah, modelannya bisa kayak gitu. Yuk, ini contoh lagi, tapi yang nggak pakai verb. George is in class this afternoon. Coba deh dibaca. Nani, coba dibaca yang ini dulu sampai sini aja, sampai koma. George is. George. Iya ya, nama bule itu emang susah-susah ya. Kayak Jane itu biasanya kita bacanya Jane gitu kan. Richard, Rachel gitu. Emang agak Michael gitu. Di kita jadinya Mikael. George. George. Yes. Yuk. George is in class this afternoon. Artinya George ada di kelas kemana sore? Sore ini. Sore ini. Sore ini. George ada di kelas sore ini. Ya, karena sore ini. Jadi pakainya is. Yuk, monggo Bu Nurmalia. Lanjutannya dibaca. But he wasn't in class yesterday of afternoon. Artinya? Tapi dia tidak ada di kelas kemarin sore. Pinter. Jadi menggunakan ini dalam satu kalimat boleh. Modelannya kayak gini. Jadi kalau is ini kan sudah jelas ya pakai present. Kalau was kan pakai past. George is in class this afternoon. George ada di kelas sore ini. But he wasn't in class yesterday afternoon. Tapi kemarin sore dia nggak ada di kelas. Nah, pokoknya diinget-inget. Kalau untuk to be yang present itu is, mr, am is are itu yang di kotaan waktu itu. Kalau untuk bentuk pastnya itu pakainya hanya was apa were. Ingat-ingat.
They are in London tonight. Mereka ada di kota London malam ini. But they weren't in London last night. Tapi tadi malam mereka belum di sini atau nggak ada di London. Tuh. Ini, if we talk about the simple past tense, we also have to learn. Jadi kita ngebahas tentang simple past tense, kita pasti juga akan belajar tentang verb 1, verb 2. Loh Bu, kok verb 1 ada yang sama, Kak? Misalnya yang ini cut, loh sama dengan cut, kayak tadi read, sama dengan read, bacanya aja yang berbeda, tapi tulisannya sama. Memang seperti itu. Jadi itu ada namanya regular verb sama irregular verb. Kalau yang regular verb gampangnya, verb 1 ditambahi ed. Ed. Tuh. Kalau yang irregular verb, dia bisa tidak berubah, tulisan dan bacaannya bisa juga berubah modelannya. Jadi nggak ditambahin ed. Yuk kita lihat. Stay berubah jadi stayed. Abaikan dulu yang verb 3 ya. Kita belum sampai ke verb 3. Stay berubah jadi stayed. Apa artinya bahasa Indonesianya? Tinggal. Tinggal. Apa bedanya sama live? Artinya sama-sama tinggal kan? Hey, where do you live? Oh, I live in Jakarta. Tapi kok beda ya? Kenapa enggak? Oh, I stay in Jakarta. Anyone? Ada yang tahu bedanya live sama stay? Kayak kalau live untuk tempat. Kalau stay berarti nggak di tempat, Bu? Enggak, maksudnya tempat alamat kita tinggal gitu. Kalau stay berarti tinggal di yang bukan Alamat. KTP, alamat di KTP gitu. Jadi kalau live temporary. yes, temporary. Jadi benar. Jadi live itu artinya tinggal. Tinggal di mana kamu menetap di situ. Ya. Pokoknya entah kamu lahir di situ atau rumah barumu di situ, pokoknya intinya kamu menetapnya di situ, domisilinya di situ. Tapi kalau stay itu just I stay in a hotel for a week. Saya menetap di sebuah hotel selama seminggu. Nah, itu baru stay. Bedanya di situ. Jadi meskipun artinya sama-sama tinggal, tapi kalau stay lebih ke menetap. And then cry berubah jadi cried. Apa ini? Menangis. Menangis. And then Nangis. study berubah jadi studied. Belajar. Belajar. Play berubah jadi played. Bukan play ya. Main. Played. Main. Bermain. Work berubah jadi work. Bekerja. Bekerja. Oke. Cut tetap dia tidak berubah, dia tetap cut, bacanya juga sama cut, artinya Motong. memotong. Come berubah jadi came. Datang. Datang. Drink berubah jadi drank. Minum. Minum. Go berubah jadi went. Pergi. Pergi. Eat berubah jadi ate. Makan. Makan. Pinter. Yuk, sekarang daripada dibikin PR, waktunya masih banyak, kita kerjakan bersama. Part A, this is a kind of regular verb. Jadi kalau regular verb tadi yang apa? Yang bisa berubah atau yang ditambah ed? Iya. Regular Ditambah ed. verb Ed. yang ditambah ed. Oke, yuk. Dance berubah jadi? Ayo. Saya tulis di bawah ya, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Dance berubah jadi dance. Dance. Agak susah. Bukan dance. Bukan dancet. Dance. Tetap sih. Kalau saya sering dengar orang bilang I dance yesterday, ya tetap kayak pengucapannya hampir sama sih, dance biasa. Number 2. Plan berubah jadi Planned. double plan. Number 3. Dance tadi artinya apa? Menari. Plan. Rencana. Direncanakan. Merencanakan. Number 3. Clean. What is clean? Membersihkan. Membersihkan. Bentuk verb 2-nya apa? Clean.
Clean. Cleaned. Susah ya. Yeah. Cleaned. Number 4, type. What is type? Mengetik. Yes, mengetik. Kalau kalian handphonenya pakai mode bahasa Inggris, pasti kalau ada yang lagi mengetik di WhatsApp kelihatan. She's typing. Typing. Nah, itu artinya mengetik. Type. Berubah jadi tinggal nambah D. Kenapa Bu kok nggak E-nya 2? Karena belakangnya sudah E, jadi nggak perlu dikasih double E lagi. Jadi D aja. Number 5. Shop. Hati-hati, shop punya 2 arti. Bisa berarti toko, noun, bisa juga berarti verb, kata kerja. Kalau shop di sini verb, artinya apa? Belanja. Berbelanja. Yes. Shop. Hati-hati keliru sama Shopee. Number 6. Look. Look apa? Mencari. No. Kalau mencari itu melihat. Bedanya look, see, watch. Apa? Ada yang tahu? Look, see, watch. Melihat. Artinya sama-sama melihat, sama, tapi mereka berbeda. Ada yang tahu? Loh, gak ada yang tahu. Kalau watch itu lebih ke menonton. Kamu memperhatikan sesuatu yang spesifik secara lama. Itu. Jadi kayak nonton TV kan kadang sampai berapa menit, sampai setengah jam, berjam-jam lah itu pakai watch. YouTube di watch. Tuh, video on the mobile phone, video di HP di watch. Kalau melihat, misalnya, oh di pertigaan pojok rumah saya ada ibu-ibu lagi gosip. Ya udah kamu tahu, kamu cuma melihat. Ya ada Bu Supinah, ada Bu Sarinah, ada Bu Sum, udah itu aja. Jadi cuma Tapi kalau look, kamu paham. Oh di situ ada Bu Sum lagi pakai daster berwarna biru. Yang Bu Supinah lagi pakai pajamas warna pink. Oh, ada Pak Samsuri pakai sarung berwarna kotak-kotak hijau. Lah, itu kamu look. Itu melihat. Jadi melihatnya lebih spesifik kamu paham. Tapi kalau hanya sekilas, oh di situ ada orang, itu aja. Itu maksudnya Oke, lanjut. Number 7. Play. Player. Bukan player. Play. Yes, play. Apa ini Indonesia? Bermain. Number 8. Study. Ayo, gimana tulisannya? Studied. Study. Jangan ada diam. Studied. Studied. Yes. Number 9. Mix. What is mix? Mencampur. Berarti di sini jadi mixed. Awas keliru sama mixer. Mixer itu pencampur. Kalau mixed ini mencampur, beda. Number 10. Stop. Double P. Stopped. Stopped. Bukan stopped. Stopped. Tuh. 11. Apa? Wash. What is wash? Mencuci. Mencuci. Dia berubah jadi washed. Number 12. Work. Worked. Ya. Bekerja. Number 13. Carry. Berubah jadi nomor 13. Sekarang nomor 13, bukan bekerja. Carry berubah jadi Carried. carried. Apa carry? Membawa.
Membawa, pinter. Number 14, tadi sudah cry berubah jadi cried. Menangis. Number 15, answer berubah jadi Answer. answer itu bacanya W-nya jangan dibaca. Answer, the answer. Answer the question. Nah, jadi bukan answer, W-nya nggak usah dibaca. Answer. Jadi answered. Answered. Jadinya malah answered. Yuk, number 16. Stay. Stayed. Stayed. Bukan stayed. Stayed. Yes. 17. Listen. Listen. Mendengar. Yes, mendengarkan. Pinter. Number 18. Wait. Waited. 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 T-nya samar. T-nya samar-samar. Waited. Waited. Yuk, 19. Turn. Listen apa? Mendengarkan. Oke, wait. Apa tadi wait? What is wait? Menunggu. Menunggu. And then now 19. Turn. What is turn? Menyalakan. Giliran kamu. Giliran boleh. Memutar, mengembalikan juga boleh. Ya. Turn. Number 20. Need. What is need? Membutuhkan. Membutuhkan atau memerlukan. Ini baru dibaca needed. Ini baru ed-nya jelas dibaca needed. Oke, ini adalah contoh beberapa kalimat 20 kata yang termasuk regular verb. Jadi semuanya tinggal nambahin ed aja. Sekarang yang part B, irregular verb. Yuk, coba drive berubah jadi Drive. Duh, drove. Drove. What is drive? Apa itu drive? Drove apa? Mengendara. Menyetir. Menyetir. Number 2, take. Tuk. Took. Apa? What is take? Mengambil. Yes. Number 3, run. Berlari. Dia gimana jadinya? Run. Pinter, tetap tidak berubah. Yes. Number 4, gampang sekali. Did. Do berubah jadi Did. 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 Number kurang di 5. Leave. Left. 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 Left ini bisa meninggalkan, artinya bisa dua. Bisa meninggalkan, bisa juga artinya kiri. Sebelah kiri. Number 6. When. Number 7. Get. Got. Bukan got. Bacanya jangan got. Got. Hampir sama kayak Tuhan. Got. I got this. Aku dapat Got itu. this. Nah, jadi got. Pengucapannya hampir sama Tuhan. Number 8. It. Kalau eaten itu bentuk ketiga nanti. Oh, Verb tiga, eaten. Jadi it dia berubah jadi ate dulu. Number 9. See? Bukan saw. Bukan saw. So. Number 10. Forgot. Yes. 11. Make. Kayak di baju-baju, kayak di barang, made-madein. Made. Ya, jadi made in mana, dibuat gimana. Number 12. Write. Wrote. Number 13. Ring. Ring ini di sini artinya berbunyi. Rang. Ring, rank. Number 14. Buy.
Boat. Boat. Number 15. Sing. Sang. Hati-hati. Sing, Sing. sang. Sang. Sing. Nah, ini yang sering anak-anak salah. Sing berubah jadi song. Lah menyanyi berubah jadi lagu. Oh, mungkin hobi menyanyi bisa menciptakan sebuah lagu. Tuh, yuk, number 16. Bring. Broad. Kok brought? Oh, Brought. Brought. Broad. Yeah. Brought. Yes, brought to you by. 17. Read. Tetap tulisannya sama, bacanya aja yang beda. 18. Teach. Touch. Oh, kok touch? Kalau touch lah menyentuh. Touch. Touch. Thought. Touch. Thought. Bukan C. Jangan berakhiran Oh, C. touch. Nanti jadinya menyentuh itu. Oh. Nanti Mr. Tono taught me English. Pak Tono menyentuhku pakai bahasa Inggris lah. Beda artinya nanti. Touch. Hati-hati. Ngajar bisa jadi menyentuh nanti. Bahaya. 19. Can. Can. Could. Could. Nah, ya, jadi dapat itu bisa pakai could untuk kata verbuannya. Bisa juga lebih sopan. Number 20. Sit berubah jadi Sat. Sat. set. Penyebutannya hampir sama kayak set sedih. Tuh. Ada yang mau ditanyakan tentang regular sama irregular? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nih, coba kerjakan nomor 1. Siapa yang bisa? Yuk, dibaca. What did you do last night? What did you do last night? Pinter. Did. Do berubah jadi did. Number 2. Yuk, siapa yang bisa? Tony made a snowman. Made. Made. Tony made a snowman. Tony What is snowman. snowman? Salju. Apa itu? Manusia salju. Salju. Yang kayak Olaf di Frozen. Olaf. Frozen food. Olaf. Number 3. Yuk, siapa yang mau? Number 3. They all fell down. They all fell down. Fell. Oh, sorry. Fell down. Yuk, jadi hati-hati. Fall bisa jadi fell. Sorry, bener fell. Iya, saya yang lupa. Number 4. Anna and Dicky are berubah jadi Were not. weren't. Were not atau weren't. Weren't. Yes. Number 5. She went home. Pinter. Go berubah jadi when. Oke. Udah ya. Tugas minggu ini on the party. You have to make 5 positive sentence of simple past tense and then change them into negative and interrogative form. Jadi tugas kalian bikin 5 kalimat positif dalam simple past. Terserah mau pakai verb atau tidak. Kemudian dijadikan ke bentuk negatif sama kalimat tanya. Itu ya, modelannya sama kayak ini. Jadi yang ini, misalnya ini. Jenny took an English test. Jenny mengambil tes bahasa Inggris. Jadi kan ada verbnya, took ya. Jadi negatifnya, Jenny didn't take an English test. Jenny tidak mengambil tes bahasa Inggris. Lalu kalimat tanya, did Jenny take an English test? Apakah Jenny mengambil tes bahasa Inggris? Nah ini contohnya kalau yang pakai verb. Kalau yang nggak pakai verb, yang bawah. Your sister was a lazy girl. Saudara perempuanmu dulu adalah gadis pemalas. Negatif, your sister was not atau wasn't a lazy girl. Saudara perempuanmu dulu bukan anak yang pemalas. Yang interrogatif, was your sister a lazy girl? Apakah
dulu saudara perempuanmu adalah gadis yang pemalas, itu ya, nggak perlu ditambahin yes, no, atau di bahasa Indonesia kan lagi nggak usah. Jadi bikin 5. Masing-masing 5 seperti ini. Jadi total ada 15 kalimat. Kok 15 kalimat? 25 kalimat. Bener ya 15 ya? Aduh, I'm stupid in mathematics. Serius. Nih, jadi modelnya kayak gini. Yuk, ada yang mau tanyakan lagi? Nggak ada? Oke, now let's go on to the quiz. Yuk. Di kolom chat seperti biasa, cepet-cepetan ambil saya koreksi juga. Nulisnya di kolom chat ya. Simple past tense in positive form. Simple past tense positive form. Dalam bentuk positif. Yuk. I slept last night. Oke, Yunita. Devi, I was in Jakarta. Pinter. Nurmalia, we were. Nurmalia, be careful. Were ini verb 2. Cooked juga verb 2. Jangan bertabrakan. Oke. Ayo. Karena cook sudah verb, jadi nggak perlu dikasih to be. Ya, salah. Farah, I went last night. Farah, pergi kemana? Tuh ya, kurang jelas. Uji Utami, I bought apple yesterday. Pinter. Yuk, yang lain. She played the game. Ya, betul. Sudah, nggak ada lagi? Ayo, siapa yang belum? Terserah subjeknya. Free. Siapa saja boleh, pakai verb apa saja boleh, atau nggak mau pakai verb juga boleh. Nani, she walked to school yesterday. Pinter. Ayo, siapa lagi yang belum? I went to Bali yesterday. Yes, Farah, betul. Sudah, nggak ada lagi? Sudah, nggak ada lagi? Oke, nggak ada lagi. Yuk, sekarang kita lanjut ke negative form. Bentuk negatif. Bentuk negatif. I was not go. Yunita pakai was, were itu kalau pakai to be itu hanya untuk adjective, noun, adverb. Kalau pakai verb, go kan verb ya, go kan kata kerja. Jadi pakainya did not atau didn't. Oke, Farah? Yuk, coba lagi. Devi, I didn't speak English 2 days ago. Pinter. Yunita, I wasn't. Nah, ini juga. Ayo. Ayo. Yunita juga salah. Karena go itu verb. Farah lagi. I didn't went to Bali. Nah, did Farah, did itu sudah verb 2. When juga verb 2. Jangan dicampur, nanti tabrak. Jadi pilih salah satu. I didn't go. Ya, jadi kalau did-nya sudah verb 2, jadi berikutnya pakai go. Kurang tepat ya, Farah.
Puji Utami, I didn't dance. Betul. Nurmalia, he didn't went. Nah, masih salah. Nurmalia, did sudah verb 2. Kalau when jangan verb 2 lagi. Ya. Yunita Fitri, I did not go. Betul. Bagus. I don't play. Nah, ini juga. Ayo. Played-nya verb 2, do-nya malah pakai do. Salah. Salah konsep. Nani, she didn't walk to school. Pinter. Farah, I didn't go. Betul. Nurmalia, I didn't play. Oke. Faye, I did not cook dinner today. Kalau keterangan waktunya hari ini itu pakainya present. Jadi kalau bisa pakai yang last week, last year, atau apapun itu. Pokoknya yang sudah lewat. Itu ya. Oke. Sudah? Nggak ada lagi yang mau nulis lagi? Oke, yuk sekarang coba kalimat interrogatif, kalimat tanya. Yuk. Boleh did-nya di depan, boleh was di depan, boleh were di depan. Tergantung mau pakai verb apa enggak. Did you work yesterday? Pinter, Puji Utami. Devi, did my father buy? Benar. Did she go to school last week? Betul. Farah, were we noisy? You are so noisy. Betul. Were we noisy? Did you buy? Betul. Nurmalia juga betul. Ayo, siapa lagi? Did she walk to school yesterday? Oke. Udah semua. Yuk, sekarang dari saya. I will tell you in Indonesia and then you have to change it in English. Jadi saya akan ngomong dalam bahasa Indonesia, kalian coba tulis di kolom chat bahasa Inggrisnya apa. Yunita, did she sleep last night? Oke, betul Yunita. Yuk ya. Yang pertama, siap-siap. Tulis di kolom chat. Saya menangis sendirian tadi malam. Apa bahasa Inggrisnya? Saya menangis sendirian tadi malam. Kalau tadi malam berarti kan sudah lewat, jadi pasti pakai simple past. Yang nulis pertama dapat hadiah permen. V, kurang tepat. Yunita, I cried last night alone. Yes, yang pertama betul Yunita. Good. I cried alone yesterday. Boleh, tapi yesterday itu artinya kemarin. I cried alone last night. Devi juga betul. Oke ya. Lanjut sekarang. Lagi. Ibu saya tidak masak spaghetti tahun lalu. Ibu saya tidak masak spaghetti tahun lalu. Ibu saya tidak masak spaghetti tahun lalu. Puji Utami kurang sedikit. Oke, V betul. Yunita, cook itu verb, jadi nggak boleh pakai to be, pakainya did ya. Devi betul juga. Didn't cook. Spaghettinya kurang, Bu Nurmalia. Oke, sekarang berikutnya. Setiap hari saya belajar bahasa Inggris. Setiap hari saya belajar bahasa Inggris. Kalau setiap hari keterangan waktunya berarti pakai seberapa? Setiap hari saya belajar bahasa Inggris. Setiap hari saya belajar bahasa Inggris. Setiap hari saya belajar bahasa Inggris. Nurmalia kurang tepat. Yunita, betul. I study English every day. Keterangan waktunya adalah setiap hari. Kalau setiap hari berarti pakainya simple present verb 1.
Hati-hati, terkecoh. Makanya perhatikan keterangan waktunya. Itu, oke ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi tentang bab 2, saya akhiri. Ada pertanyaan kah? Miss, can I Yes, get yes. your mobile number? Oh, my mobile number? Okay, my Yes. phone number. Okay. 0857 350 979. Just wait. Can you write in chat? 0857 350 979. Berapa coba? 087. What else? 0857 300. 300. Yang bisa coba deh tulis di kolom chat deh. 0857 300. Saya ulangi. 0857 350 979. 5979. 08. Kurang tepat. You miss one number, V. Kamu menghilangkan satu nomor. 0857 300 5979. 5979. 59. Bukan 59 loh. Bukan 59. 59. Oh, 509. 79. Oke. Berapa sih coba? 0857300500976. Oh, kok 976? 979. Oke. Thank you, Miss. You're welcome. Yuk, masih ada waktu 15 menit. Sekarang lanjut ke Google Classroom, dikerjakan lalu difoto. Kalau fotonya jangan bentuk landscape, di foto potret gini berdiri. Jadi biar kepala saya nggak miring-miring kalau koreksi. Oke, that's all for today. Oh, foto dulu. 1, 2. Just wait. Iya, nyala kameranya semua. 1, 2, 3, cheese. Okay, thank you. That's all for today. See you next week, everyone. Bye.